Baik, materi selanjutnya kita akan membahas tentang narrow dan exclude, narrow audience dan exclude audience. Masih di materi tentang target audience. Sebelumnya kita telah membahas target audience yang berupa bagaimana menentukan lokasi, kemudian umur berapa saja yang cocok dengan jualan kita, kemudian jenis kelaminnya, ke produk kita ini lebih cocok dipakai dengan pria atau wanita atau memang keduanya. Kemudian di penargetan terperinci, nah detail targetingnya, nah ini lebih detail lagi, maksudnya seperti apa. Nah kita bisa menargetkan audiensnya berdasarkan minat ataupun interest. Jadi sesuatu audiens yang kita targetkan tuh minatnya seperti apa, dia lebih ketertarikan seperti apa. Nah contoh yang kemarin kan seperti tas. Nah tas itu jadi tasnya bisa mentargetkan audiens orang yang suka dengan brand apa, atau orang yang suka dengan artis siapa ataupun tokoh siapa yang berkaitan erat dengan produk kita. Kemudian bisa juga dengan demografinya, maksudnya itu mereka tuh seperti bekerja, kita menargetkannya untuk siapa itu dalam pengertian pekerjaannya apa, seperti itu kurang lebih. Status keadaan di rumah tangganya seperti apa, status dirinya itu apa dia sudah menikah, belum menikah, apa dia tunangan atau dia berpisah. Nah kurang lebih seperti itu tentang demografi. Kemudian di perilaku atau behavior, maksudnya di behavior nih kebiasaan mereka, misalnya mereka kebiasaannya menyukai barang-barang tertentu, misalnya mereka suka dengan barang-barang branded gitu, atau kebiasaan mereka menggunakan HP Android ataupun iPhone, atau memang mereka koneksi internet mereka yang biasanya di 3G karena belum ada yang masuk 4G di daerah mereka perilaku kebiasaan internet mereka dengan menggunakan 3G ataupun akses dengan 4G itu bisa ditarget di detail targeting. Nah selanjutnya materi kita itu tentang narrow dan exclude. Maksudnya narrow ini apa? Narrow itu ya artinya persempit ya, mempersempit pemirsa. Sedangkan exclude ini mengecualikan audiens. Nah, kalau narrow itu mempersempit pemirsa yang telah dipilih di interest utama atau di penargetan audiens di atas. Ya, maksudnya tadi detail targetingnya di minat sama interestnya kan kita pilih dulu tuh di awalnya. Nah kemudian bisa kita narrow. Jadi narrow juga bisa diartikan, narrow audience itu bisa dikatakan orang yang menyukai interest tertentu. Nah kurang lebih seperti itu. Misalnya kita sudah misalnya kita interest pertama kita produknya berkaitan dengan kopi, kita anggapnya dengan kopi ya. Kemudian orang yang suka kopi, nah di interest utama itu orang yang suka kopi dan juga suka dengan susu, yang lebih seperti itu. Nah, itu maksudnya dengan narrow. Sedangkan exclude ini kan pengecualian atau mengecualikan audiens. Maksudnya mengecualikan orang yang atau kebiasaan audiens yang sebelumnya telah dipilih di interest utama. Jadi bisa juga exclude ini juga bisa dikatakan orang yang tidak menyukai interest tertentu. Nah contohnya nih, ketika kita memilih interest utamanya itu adalah kopi, kemudian kita ingin mengexclude, kita ingin mengeluarkan orang-orang yang suka dengan teh. Nah gitu. Jadi orang yang suka kopi tapi tidak suka teh. Nah kurang lebih seperti itu di interestnya, nah di detail targetingnya. Nah kita lihat contohnya jadi seperti ini. Ini ya teman-teman, kelihatan ya. Ini dimasukkan narrow. Ini kan penargetan terperinci di detail targetingnya. Yang pertama kali, nah interest tambahnya itu misalnya kita minatnya kopi. Nah, kemudian jadi narrow. Maksudnya itu nah ini di sini narrow tuh, dan juga harus cocok. Ini namanya narrow. Jadi dan juga harus cocok dengan warung kopi, kemudian cappuccino, espresso, latte, Starbucks. Jadi cara membacanya di detail targeting kita ini dengan menggunakan narrow, kita mentarget orang yang suka kopi dan juga harus cocok. Bahasanya lebih enak kayak gini. Orang yang suka kopi dan juga suka dengan warung kopi, misalnya cappuccino, espresso, latte, itu Starbucks. Jadi seperti itu ya tentang narrow ya. Jadi dia lebih mempersempit nih. Tadi misalnya orang yang suka kopi itu misalnya 2 juta. Kemudian kita narrow nih, kita mempersempitnya. Kita mencari orang yang suka kopi
dan juga orang yang suka warung kopi. Bisa jadi dia malah 1.500.000 nih audiensnya, jadi dia mempersempit, mengecilkan, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk contohnya Nero. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini Neronya, strukturnya 1 interest 5 Nero kalau yang dipakai nih, yang bisa dipakai. Kemudian maksud dengan exclude, cara membaca exclude juga seperti ini. Nih, kurang lebih ya. Orang yang suka kopi, nah ini kan kopi nih, bacanya atau warung kopi, atau cappuccino, espresso, Starbucks, tetapi tidak suka dengan teh, kemudian atau es teh ataupun teh herbal. Nah, itu ya maksudnya. Jadi membacanya ini, kalau ada kasusnya, kalau kita memasukkan interest seperti ini, minatnya kopi, kemudian di bawahnya ada lagi nih warung kopi, kemudian ada lagi nih cappuccino, espresso, Starbucks. Bacanya kalau kita melihat analisanya bukan dan ini kopi dan warung kopi, bukan. Jadi kita ketika memasukkan interest kopi, kemudian kita juga memasukkan interest warung kopi, nah ini sudah beda. Jadi ini orang yang suka kopi, minat kopi, atau orang yang suka warung kopi, atau orang yang suka cappuccino, espresso, Starbucks. Jadi beda-beda nih audiensnya nanti di sini. Bisa aja kopi, jadi dengan adanya kopi 1.500.000, dengan warung kopi bisa 2.500.000 gitu, atau bisa dengan kopi itu bisa malah berkurang, kurang lebih seperti itu. Nah, kita fokus di tentang exclude-nya. Nah, ini persempit pemirsa, tapi dengan kecualikan orang yang cocok maksudnya. Nah, kalau ini kan dan juga harus cocok kalau Nero. Nah, ini kecualikan orang yang cocok. Jadi bacanya orang yang suka kopi tetapi tidak suka teh atau es teh atau teh herbal. Jadi orang yang suka kopi atau warung kopi atau cappuccino, espresso, Starbucks tapi tidak suka dengan teh, es teh, dan teh herbal. Nah, seperti itu kurang lebih pemahaman tentang exclude audience-nya. Cara membacanya seperti itu ya teman-teman, interestnya. Jadi di detail targetingnya lebih kena targetnya, lebih tepat sasaran. Nah, jadi teman-teman pastikan dulu nih interestnya apa, sesuaikah dengan produk kita, ataukah sesuaikah dengan target yang akan kita tuju audiensnya. Nah, silahkan teman-teman pilih. Tadi kan sudah ada tuh contohnya. Kalau untuk milih interestnya, ya jangan jauh-jauh, jangan susah-susah amat mikirnya seperti apa ya interestnya atau apa interestnya. Ya pilih aja dulu dengan brand yang terkenal, yang ada keterkaitan dengan produk kita. Misalnya jual kopi nih, kita mau jual kopi, nah brandnya apa? Starbucks gitu. Ini apa nih? Espresso. minat lainnya yang dekat-dekat aja nanti. Misalnya kalau kita memang untuk menjual kopi, kita targetkan ke audiens seperti ke pegawai BUMN, ini bisa kita targetkan juga, atau pegawai bank apa gitu, kurang lebih seperti itu. Baik. Begitu ya teman-teman tentang pengertian pemahaman tentang narrow dan exclude audience. Terima kasih, dan jika memang ada yang dipertanyakan, silakan kita diskusikan di grup Facebook NT Boncoser. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.